Dia adalah orang yang menghindar dari segala macam fitnah. Jadi ketika zaman fitnah, banyak sahabat berseteru, banyak sahabat yang mulai berprasangka tidak baik dengan sahabat yang lain. Suhaib Ar-Rumi memilih untuk tidak ikut-ikutan, dan dia lebih memilih untuk menyendiri. Jadi ini sudah dua ya, yang menandakan bahwa Suhaib Ar-Rumi itu adalah sahabat yang istimewa dan mulia di mata Rasulullah SAW. Dan ini Suhaib, saya tidak menemukan satu literatur pun, satu buku, satu kitab pun yang mengatakan Suhaib punya istri, apalagi punya anak. Dan Suhaib itu, ya, dia bercerita bahwa tidak ada satupun perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melainkan saya ikut di dalamnya. Jadi Suhaib ini tidak pernah absen dalam peperangan. Nah, Suhaib ini nggak punya istri, nggak punya anak setahu saya. Saya juga, ini wallahu alam, ya. Tapi kan tadi dipanggil sama Rasul siapa? Abu Yahya ya. Jadi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ketemu sama Suhaib terus bilang, Suhaib, ada 3 perkara yang mengganjal dalam diri saya tentang kamu. Andai kata itu tidak mengganjal, andai kata 3 perkara itu terjawab, sungguh saya akan menjadikanmu sebagai orang kepercayaan saya, sebagai khalifah. Jadi Suhaib ini masih hidup sampai zamannya Umar. Terus tanya aja, kata Suhaib. Pertanyaannya ada 3. Umar tanya, 1, kenapa engkau dipanggil Abu Yahya? Padahal kamu gak punya anak. Nah, ini tandanya bahwa Suhaib gak punya anak, ya. Jadi sayang sekali di Arab tidak ada keturunan bule lagi, ya. Tinggal Suhaib sendiri. Yang kedua, mengapa engkau mengaku dari Arab padahal engkau datang dari Romawi? Yang ketiga, engkau pernah menyedekahkan harta yang sangat banyak untuk memberikan makan kepada fakir miskin, dan itu adalah sebuah pemborosan. Nah, ya. Terus kemudian oleh Suhaib dijawab, pertanyaan pertama, kenapa engkau dipanggil Abu Yahya padahal kamu gak punya anak? Ini kan sebuah kebohongan dong, kata Umar bin Khattab. Terus kemudian Suhaib menjawab, saya dipanggil oleh Rasul Abu Yahya karena saya tidak punya anak. Saya juga nggak tahu kenapa Rasul manggil gitu. Kenapa nggak katanya sama Rasul? Rasul sudah nggak ada, ya. Saya nggak tahu kenapa Rasul panggil saya Abu Yahya. Saya nggak punya anak, saya nggak punya istri. 1, terjawab, wahai Umar? Terjawab. Yang kedua, kenapa saya mengaku dari Arab padahal saya datang dari Romawi? Padahal nama saya Ar-Rumi. Karena saya itu sebetulnya lahir dari bapak dan ibu yang suku Arab. Bapak saya Bani Numair, ibu saya Bani Tamim. Jadi saya itu orang Arab. Meskipun saya perawakan saya kayak orang Romawi, dan saya tinggal lama sekali di bersama dengan orang-orang Romawi. Terus kemudian yang ketiga, soal sedekah. Saya pernah dengar hadis Nabi, ya, bahwasanya Nabi bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah yang bersedekah. Itu kan yang menyambung tali persaudaraan dan bersedekah. Karena itulah kemudian saya menyedekahkan banyak sekali makanan kepada fakir miskin. Dan setelah itu semua terjawab, Umar langsung mengangkat Suhaib menjadi orang kepercayaan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya salah satunya adalah Umar mempercayakan beberapa urusan pemerintahan kepada Suhaib. Yang kedua, Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi ini mengimami semua sholat rawatib, semua sholat berjamaah 5 waktu, ya, di pemerintahannya Umar. Ketika Umar jatuh sakit dan menuju wafatnya, ya, ketika sudah ditusuk kan Umar nggak bisa lagi untuk beraktivitas sebagaimana biasa, sampai Ahlul Hali wal Aqdi menemukan siapa khalifah pengganti Umar, ya. Jadi selama itulah Suhaib Ar-Rumi menjadi imam masjid. Ini luar biasa karena setiap imam itu cuma khalifah. Atau kalau khalifah tidak bisa menjangkau, atau orang-orang tidak bisa menjangkau khalifah, maka yang jadi imam biasanya gubernur, ya. Nah, Suhaib Ar-Rumi mengimami sholat umat Islam kaum muslimin yang ada di Madinah saat Umar menuju wafatnya, sampai ketemu khalifah baru kemudian Suhaib diganti.
Nah, ini kepercayaannya Umar bin Khattab. Jadi Suhaib ini mendampingi Rasul, selalu ada bersama Rasul, selalu muncul ketika Rasul ada, selalu datang ketika perangnya bersama Rasul gitu ya. Terus kemudian juga menjadi orang kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga menjadi imam sholat selama Umar akan digantikan oleh khalifah yang lain. Kemudian Suhaib Ar-Rumi masih hidup sampai zamannya Utsman bin Affan dan sampai zaman fitnah. Ya, dipesankan oleh Rasul, akan datang zaman fitnah kepada kalian, maka kalau datang zaman itu sarungkan pedang-pedang kalian. Ya. Nah, di situ kemudian Suhaib Ar-Rumi sama dengan beberapa sahabat yang lain yang pernah saya ceritakan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah orang yang menghindar dari segala macam fitnah. Jadi ketika zaman fitnah, banyak sahabat berseteru, banyak sahabat yang mulai berprasangka tidak baik dengan sahabat yang lain. Suhaib Ar-Rumi memilih untuk tidak ikut-ikutan dan dia lebih memilih untuk menyendiri. Nah, dan Suhaib Ar-Rumi wafat dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Dia bukan dalam keadaan syahid, ya, bukan dalam keadaan perang, tapi Suhaib wafat dalam keadaan yang dia biasa saja, ya, dalam keadaan tidak perang di rumahnya. Baik, itu tentang Suhaib Ar-Rumi, ya. Tidak terlalu banyak, tadi saya sudah bilang bahwa memang ini sahabat yang tidak terlalu terkenal, ya, bisa dibilang seperti itu, tapi meriwayatkan banyak sekali hadis. Ya, ada 300 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Adapun yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisahnya Suhaib Ar-Rumi, yang pertama, ingat ya bahwa berkali-kali saya katakan bahwa yang namanya hijrah itu mengharuskan kita semua betul-betul melakukan perpindahan yang kadang-kadang sangat drastis. Yang tadinya mungkin punya pacar, yang tadinya mungkin bertransaksi riba, yang tadinya mungkin apalagi main TikTok gitu misalnya ya. Yang tadinya mungkin terganggu oleh harta-harta atau oleh aset-asetnya gitu ya. Kalau hijrah pasti kita itu akan mengalami kesulitan, itu pasti ya. Saya bukan nakut-nakutin. Akan mengalami kesulitan, itu pasti, ya. Tapi tergantung bagaimana kemudian nanti kita melakukan proses itu. Bisa cepat, bisa lambat. Tapi insya Allah, yang namanya kita niat hijrah karena Allah pasti cepat. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini siap dengan segala konsekuensi. Itulah hijrah, ya. Karena esensi dari hijrah adalah siap dengan segala konsekuensi. Kita itu kalau mau pindah harus siap dengan segala perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Bahwa kalau kita hijrah siap dengan segala konsekuensi yang ada. Ingat, ketika kita memutuskan untuk datang ke sini ngaji, maka konsekuensinya apa? Berarti kita sudah terikat dengan yang namanya majelis ilmu. Segala perbuatan kita, tindak tanduk kita akan dicirikan sebagai orang yang datang ke teras dakwah. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya dari sini terus keluar langsung kelitih gitu misalnya. Iya, orang aja, wah mana di motornya ada stiker teras dakwah lagi kan gitu. Berarti orang kelitih ini dari teras dakwah gitu. Ya, ingat bahwa ketika kita hijrah itu akan melibatkan orang-orang di sekitar hijrah kita juga. Ya. Bukannya kita jangan sampai enggak lah, ya tetap harus hijrah. Cuma yang jelas gini, ingat ya, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita sudah seperti ini, musuhnya akan semakin banyak. Hijrah itu begitu, Mas. Musuhnya akan semakin banyak. Ya. Tapi temannya juga semakin banyak. Ingat itu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu berpikir bahwa nanti kalau saya hijrah nggak bisa lagi saya itu ke diskotik gitu ya. Nanti kalau saya sudah ngaji saya nggak bisa lagi nanti saya minum-minum ciu gitu kan. Gimana ya? Ini kan menguntungkan. Nanti kalau hijrah nggak bisa lagi jualan ganja, gitu kan? Gimana ya kalau gini ya? Pikir-pikir hijrah enggak. Iya, sudah ada kajiannya kemarin ya Koribki, rasa kakean mikir gitu kan. Kita tuh kebanyakan mikir tuh jadi nggak jalan-jalan, ya. Jadi kalau misalkan memang kita itu masih belum bisa meninggalkan banyak sekali dosa kita, ya, coba di antara itu yang paling mudah untuk ditinggalkan. Ya. Kalau belum bisa meninggalkan semuanya, jangan lakukan semuanya. Kalau belum bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidahnya.
Hijrah itu gitu. Kalau belum bisa meninggalkan semuanya, jangan lakukan semuanya. Kalau belum bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semua. Jadi masalah gini, ini kalau hijrah saya harus ngaji, harus ngapalin Quran, harus berjalan tahsin, harus sholat, harus begini, harus begitu. Wah pusing ya. Kita ambil satu dulu aja. Oh, apa nih yang paling wajib nih? Oh, belum bisa ngaji, ngaji dulu. Sudah bisa ngaji, sudah bisa baca Al-Fatihah, baru kita sholat, gitu misalnya. Satu-satu, ya, nyicil. Nama hijrah tuh kayak gitu. Kalau misalnya masalah kita tuh bukan sholat, masalah kita bukan nggak bisa ngaji, masalah kita bukan nggak bisa ngapalin Quran, masalah kita adalah nggak bisa meninggalkan maksiat-maksiat, ya. Pacar ada 12, laki-laki 7, 5 perempuan, ya kan? Kamu laki-laki punya pacar 12, laki-laki 7, 5 perempuan, kan gak normal kamu tuh. Bukan cuma gila itu, ya. Nah, kalau belum bisa meninggalkan semuanya, jangan lakukan semuanya. Artinya apa? Oh, saya nggak mungkin dimutusin semua, putusin dulu yang cowok dulu. Oh, ini kan nggak bener nih. Yang cowok putusin dulu. Berarti sama cewek ini 5, ya. Sudah mulai, nanti kita pilih-pilih. Oh, yang ini nggak pakai jilbab, putusin, tinggal 4, ya kan? Oh, yang ini pakai jilbab tapi nggak pernah sholat, putusin, tinggal 3. Oh, yang ini sholat, ngaji, ya, tapi suka gibah, kira tinggal 2, ya kan? Satu lagi ternyata yang ini nggak mau diajak nikah, yang satu ternyata dia nggak normal juga, ya, putusin. Tinggal 1, ya, tinggal 1 ternyata jelek, ya nggak jadi, putusin, gitu. Jadi kita akan menemukan ritme hijrah. Jadi santai aja, jangan sporadis, jangan tiba-tiba yang tadinya saya anak band gitu kan, terus pas misalnya udah ngaji nggak mau ngeband lagi, nggak mau nyanyi lagi, nggak mau musik lagi, pokoknya nggak mau denger musik langsung tutup kuping, ya kan? Denger musik langsung astagfirullah gitu misalnya gitu. Denger musik langsung naik ke atas langsung adzan Allahu Akbar gitu. Ini nanti akan kesulitan sendiri. Kenapa? Lah kita tuh kapan nggak denger musik ya? Di sini denger musik, nanti kita naik Trans Jogja denger musik, terus nanti kita ke mall denger musik, ya kan, ke kafe denger musik, ke sekolah musik nggak ada, temen nyanyi suara jelek banget lagi. Hafal kan, sampai kan Pamer Bojo kita hafal, Cidro kita hafal gitu kan, Kangen Nikeri kita hafal gitu, semua kita hafal gara-gara denger. Ya itulah hijrah gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa kemudian meninggalkan semuanya memang, karena kita manusia, ya. Masih nonton Korea gimana? Tat, saya nih ngaji, saya ini sholat tapi masih nonton Korea. Ya jangan menganggap nonton Korea itu munkar gitu. Seneng ya? Jangan menganggap nonton Korea itu pasti maksiat, enggak. Itu walaupun iya nonton Korea kebanyakan bisa masuk neraka gitu. Tapi ya tapi ya jangan langsung kemudian saya nggak bisa nih. Akhirnya gimana? Karena nggak bisa, ya udahlah nonton aja lah. Ya, daripada saya pusing, saya gila, nanti malah jadi dosa gara-gara sholat jadi gila gitu. Ini kan nggak bener gitu kan. Jadi ada proses. Nah makanya juga dalam proses itu kadang-kadang kita melihat hal-hal yang tidak cocok. Misalnya teman kita lagi hijrah, kita sudah bagus nih, ya. Tadi sudah pacaran yang 12 tadi sudah diputusin semua, udah mulai ngaji, bahkan sudah mulai hafalkan surat-surat pendek, juz 30 bahkan sudah selesai, juz 29 sekarang lanjut. Ya, teman kita ada yang seperti itu, ya kan? Baru mau hijrah, belum pakai hijab tapi mau pakai hijab. Jadi mending lepas pasang setengah pakai hijabnya gitu kan, cuma setengah gitu. Ini gimana sih gitu kan? Atau misalnya masih pakai jilbab yang zaman dulu ya, jilbab sakaratul maut itu, ya kan, yang lilit tarik mati. Itu kan jilbab sakaratul maut. Nah, ya kita nggak usah mencibir gitu loh. Artinya semua ada proses, kita hormati, ya. Jangan kemudian ngapain hijabin hati dan lain sebagainya. Itu proses. Kita harus menghormati orang-orang yang sedang berproses, ya. Mereka harus ditemenin, itu aja. Dan sebetulnya nemenin orang hijrah itu sama kayak kita jadi punya teman, gitu kan? Kita jadi bisa menularkan yang baik-baik. Oh, saya semalam habis ngaji di TD tentang ini. Oh, teman saya pas banget lagi banyak hartanya dia yang subhat, yang haram. Ya saya kasih tau lah. Kayak Suhaib Arumi itu ternyata dibilang sama Rasul tuh ini loh sebagai orang yang beruntung, ya kan? Jadi seru gitu loh. Karena punya teman dalam berhijrah. Jadi jangan tadi ya kaidahnya. Kalau memang
tidak bisa kita tinggalkan semua, jangan lakukan semuanya. Kalau memang tidak bisa kita lakukan semuanya, kita nyicil, jangan tinggalkan semuanya.